Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Haryono di channel YouTube Haryono TV. Kali ini kita akan bercerita tentang loyalitas pelanggan. Jadi beberapa waktu yang lalu kita itu sempat mengisi seminar online dari Access Trade Indonesia. Di sana kita tuh banyak membahas tentang digital marketing, sehingga bisa saling membantu, saling berbagi juga sama rekan-rekan yang tertarik dengan bidang ini. Di sini kemarin di acara itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehingga kita itu nggak bisa jawab semua gitu. Sehingga untuk itu kita akan menjawabnya di sini. Nah, di sini itu ada pertanyaan dari Mbak Selamita Triwahyuni dalam seminar online Access Trade Indonesia. Kebetulan kami di sana jadi pembicara bersama dengan pebisnis online yang lain dan pegiat marketing di Indonesia. Nah, pertanyaannya bagaimanakah untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap sebuah layanan perusahaan? Sebenarnya bercerita tentang loyalitas pelanggan, kita itu bercerita tentang pembeli ini loyal atau setia dengan perusahaan, dalam artian dia itu membeli produk atau jasa kita secara berulang-ulang. Semakin banyak maka akan semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan atau konsumen tersebut. Kalau dia udah membeli 1, 2, 3, 4 sampai 5 kali itu bahkan puluhan kali, itu sudah termasuk kategori loyalitas pelanggannya itu udah tinggi banget gitu. Sehingga pelanggan yang seperti inilah yang menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk tetap survive gitu. Jadi bagaimanapun perusahaan itu pembeli kurang, tapi kalau pelanggan lamanya itu masih tetap setia, nah itu berarti loyalitasnya bagus. Kemudian sebenarnya berbagai macam usaha kan yang bisa kita temui di lingkungan kita, dan semua usaha itu berusaha untuk meningkatkan loyalitas. Kalau kita punya usaha pun kita ingin pelanggan kita kan loyal gitu. Misalnya pertama beli 1, yang kedua kemudian beli 3, kemudian pembelian keempat beli 10, dan ke 4, 5, 6 makin banyak. Nah itulah yang membuat perusahaan itu semakin untung gitu dengan keberadaan konsumen atau pelanggan yang seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membangun? Untuk membangun loyalitas pelanggan ini sebenarnya kita itu harus menawarkan produk atau jasa yang memuaskan. Nah, kata kuncinya itu puas. Kalau pelanggan tersebut puas, maka besar kemungkinan mereka akan membeli produk kita secara berulang. Mungkin pertama nyoba, yang kedua enak nih, beli di sini orangnya ramah, kemudian bagus, yang dijualnya lainnya cepat. Nah, puas, untuk besoknya lagi mereka bisa ke situ atau ke tempat kita lagi buat beli atau buat pakai jasa kita. Jadi kayak kita nih contoh, kenapa kita pakai kartu Telkomsel? Alasan yang membuat kita menggunakan Telkomsel salah satunya adalah kepuasan pelanggan Telkomsel. Kita sebagai pelanggan Telkomsel merasakan jaringan Telkomsel itu luas, sehingga kita percaya kalau pakai Telkomsel di mana-mana tuh ada sinyalnya gitu. Jadi masuk ke kampung-kampung, masuk ke pelosok-pelosok perkotaan, kita bisa mendapatkan sinyal yang bagus. Sehingga
Kalau kita tuh udah puas, ya meskipun mahal kita akan beli. Sama juga Telkomsel tadi, harganya tuh mahal, paketnya mahal, internetnya mahal. Dibandingkan yang kartu lain tuh masih banyak kartu lain yang menawarkan harganya itu kayak banting banget promonya gitu. Tapi Telkomsel tuh nggak gitu, biasa aja harganya, standar gitu. Tapi orang banyak pakai Telkomsel karena sinyalnya bagus. Kemudian ketika kita nomornya hilang atau rusak, kita bisa pergi ke Grapari buat pergi ke Grapari atau kita nelpon di tempat call centernya ramah gitu. Jadi itulah yang membuat orang-orang banyak menggunakan kartu Telkomsel. Jadi contoh sederhana itu Telkomsel, orang puas sehingga bagaimanapun mahal harga yang ditawarkan, orang akan beli gitu. Pikir lagi dia tuh mahal atau dia tuh kayak, kalau pelayanannya bagus orang akan tetap ke sana gitu. Jadi begitupun dengan loyalitas perusahaan yang kita punya gitu, loyalitas pelanggan maksudnya. Jadi itu contoh, tapi poin yang bisa diambil adalah kita perlu meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan kita itu bukan robot gitu, mereka tuh manusia, mereka perlu dimanusiakan, mereka perlu diperlakukan dengan baik. Kita tuh tidak serta-merta buat ambil duitnya aja, tapi kita juga memperlakukan dia tuh layaknya teman, layaknya sahabat. Pokoknya mereka itu harus diistimewakan sehingga mereka merasa nyaman, merasa tenang. Akhirnya mereka membeli produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian jangan lupa untuk membangun loyalitas pelanggan, selalu lakukan inovasi. Inovasi itu penting karena produk yang tidak melakukan inovasi akan mati. Perusahaan yang tidak melakukan inovasi dalam pelayanan mereka akan mati. Mungkin kita ambil contoh perusahaan yang dulu itu tuh kayak besar banget kemudian mati. Contohnya apa? Mereka tidak mau berinovasi. Siapa mereka? Kita ambil contoh Nokia. Nokia adalah perusahaan yang dulunya besar. Dulu tuh semua orang pakai Nokia. Kemudian Android masuk, mulai bermunculan ada Samsung, Huawei, kemudian ada iPhone. Nokia tetap pede dengan sistem operasi yang mereka punya itu Symbian. Mereka tetap pakai Symbian, kemudian mereka tidak mau pakai Android. Kemudian dengan PD-nya mereka berusaha untuk bertahan dengan sistem operasi mereka sampai akhirnya mereka mati. Kenapa? Karena mereka tidak berinovasi. Samsung dengan gesit melihat peluang bahwa Android ini rame, akhirnya mereka menggunakan Android dalam sistem operasi mereka, sehingga perusahaan Samsung pun menjadi perusahaan yang maju gitu dengan produk smartphone mereka. Nokia ini mereka nggak langsung mati, tetapi mereka kayak kembang kempis. Jadi di industri smartphone itu Nokia ini kayak apa ya, kayak tidak terlalu diperhitungkan gitu. Apalagi sekarang kan udah ada Samsung, ada iPhone, Apple, Huawei, Oppo, ada Vivo di Indonesia, ada Asus, ada Xiaomi. Akhirnya nama Nokia ini tenggelam. Anak-anak muda sekarang pun mereka nggak main lagi Nokia. Yang main Nokia itu paling emak-emak atau bapak-bapak yang tidak menggunakan Android. Nah, kata kuncinya inovasi. Kita harus inovasi. Apapun pelayanan yang kita punya, kita harus ada inovasi sehingga ada hal baru yang kita tawarkan kepada pelanggan atau konsumen kita. Mereka akhirnya pakai yang kita inovasi ini. Seperti itu. Kemudian untuk membangun loyalitas pelanggan bisa menggunakan reward, misalnya hadiah. Hadiah itu sebenarnya tidak perlu hadiah yang mahal banget,
Mungkin kita pernah lihat apa ya, kayak hadiah ulang tahun yang dikasih sama restoran cepat saji atau rumah makan. Jadi kalau kita makan di sana, kita ulang tahun. Kita udah sering beli di sana, kita ulang tahun, itu kita bisa dapat reward. Jadi makan gratis gitu. Asalkan ulang tahun tunjukin KTP-nya atau ID card-nya gitu kan. Nah, kita bisa dapat makan gratis. Ya, hal-hal semacam ini bisa menarik pelanggan untuk datang ke sana lagi, merasa dapat hadiah, mendapat reward, mereka senang, mereka puas. Akhirnya mereka meskipun nggak dikasih reward, mereka bakal ke sana lagi buat gitu. Kemudian bisa juga menggunakan cashback, diskon, potongan harga. Itu bisa menarik loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan yang dulu itu pernah beli, ada cashback atau promo yang menarik, akhirnya mereka beli gitu. Kalau loyalitas yang tinggi itu mereka tanpa promo pun mereka beli, tapi dengan adanya promo makin memperkuat tingkat loyalitas mereka terhadap perusahaan kita. Macam-macam sih sebenarnya. Jadi tidak mesti kita tuh contohnya kayak Telkomsel aja yang bisa bangun loyalitas, tapi berbagai macam lini bisnis, berbagai macam bisnis yang kita miliki bisa kita terapkan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan ini. Nah, kata kuncinya kita harus memberikan kepuasan. Nah, agar puas gimana? Ada lagi, ramah. Kita harus ramah, kita harus sopan, harus enak sama pelanggan, sama misalnya kalau di bank tellernya ramah, customer service-nya ramah, satpamnya ramah. Nah, kita bisa berulang kali untuk datang ke bank tersebut untuk menabung di sana, untuk narik duit di sana. Nah, ada juga misalnya sales jual beli sepeda motor. Salesnya itu ramah banget buat menawarkan produknya, setiap pertanyaan dijawab, kemudian setiap setiap diperlukan oleh calon pembeli ditolongin, pokoknya dispesialkan ya. Akhirnya kita tertarik buat beli motor gitu di tempat itu karena salesnya ramah. Kemudian kita juga pernah melihat tempat yang memberikan pelayanan yang ramah itu, kita ambil contohnya adalah Alfamart atau Indomaret. Nah, mereka itu kayak udah di training gitu kan, si kasirnya untuk ramah, selamat pagi. Kemudian ada lagi yang memberikan ada yang bisa dibantu pak. Kemudian ada lagi yang memberikan penawaran-penawaran menarik, sehingga misal kalau kita sebenarnya tuh nggak pengen beli itu, tapi karena ramah akhirnya kita beli gitu. Ada juga yang kayak gitu, pokoknya macam-macam gitu, sehingga keramahan itu tetap diperlukan. Servisnya, entah itu di bagian kasirnya, teller, apapun itu kita harus menerapkan pelayanan yang ramah gitu. Ramah dengan pelanggan atau calon konsumen pun itu kita harus ramah. Jadi itu bisa menarik, itu bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi mantep banget lah gitu pokoknya sebenarnya simpel, cuma kadang-kadang diterapkan itu agak sulit. Nah, misalnya kita punya bisnis nih, cuma bawahan kita tuh kayak nggak bisa menerapkan. Nah, itu kita bisa berikan training atau pelatihan kepada kawan-kawan yang lain agar bisa menerapkan untuk loyalitas itu kayak gini aturannya. Nah, kita bisa kasihkan arahan ke mereka untuk seperti itu gitu. Nah, sebenarnya banyak lagi, mungkin teman-teman bisa browsing atau searching di smartphone-nya untuk mencari informasi tentang bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang jelas pada intinya poin-poin yang disampaikan tadi udah bisa mewakili. Nah, di sini
eh, pada intinya udah dapet ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam materi video kali ini. BTW video ini nggak terlalu diedit-edit banget, jadi yang penting intinya dapat gitu untuk para penonton di channel ini. Nah, itu saja. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, kami juga punya layanan periklanan jika tertarik menggunakan layanan iklan kami. Oke, mungkin itu saja. Selamat sore.